Halo teman-teman, saling sapa jalan-jalan. Saling sapa jalan-jalan. Iya, tapi ini edisi bukan edisi angkot, karena kita lagi nggak ngangkot. Spesial ini trans Tangsel. Ya, spesial Tangsel edisi pada saat mengikuti ICCN di Kota Tangsel. Kebetulan ada salah satu penduduk Tangsel yang berkualitas ini. Yaman. Nah, Yoman. Makanya kita podcast beliau. Apa kabar Bung Rival Imran? Alhamdulillah baik. Salah satu basis terbaik, basis reggae terbaik di Indonesia. Nomor satu. Nomor satu. Nah, jadi ini menarik. Jadi beliau tuh selalu pede bahwa beliau adalah salah satu basis reggae nomor satu di Indonesia. Dan beliau bisa jadi satu-satunya basis reggae yang bisa nyanyi. Iya. Masuk ya? Masuk. Makanya dibilang nomor satu karena itu. Apa kabar Sam? Ya, alhamdulillah baik. Gimana Jakarta? Tangsel gimana? Tangsel buat aku kota yang megapolitan ya. Udah jadi kota modern. Tapi yang buat aku nyaman di Tangsel nyaris meskipun ini hari Sabtu ya, nggak macet. Ya. Itu yang menarik. Karena buat aku salah satu kota itu bisa dibilang sukses tuh ketika nggak semrawut. Salah satu kota hijau di DKI Jakarta itu salah satunya Tangsel. Gitu ya. Karena dekat Bogor. Iya. Batasan Bogor. Iya, hijau, terus meskipun bisa dibilang kota bisnis tapi semua jalannya tertata gitu. Oke. Jalan tertata rapi. So far itu sih 2 hari tinggal di Tangsel. Bosan nggak? Nggak, keren. Tapi nggak se-asoy Malang lah. Malang. Ya beda karakter, Jadi karakter. Malang itu nggak perlu mati untuk nikmati surga. Datang aja ke Malang. Datang aja ke Ngalam. Iya, di sana ada gunung, ada laut. Iya. Kalau Malang Raya ya. Bener. Ya kita bisa kedinginan di 19 derajat, tapi juga kita bisa ngerasain panas di pantai. Bisa ngerasain ganasnya ombak laut selatan. Oh, dia selatan berarti? Iya, selatan. Ini lagu siapa ini? Ini lagu dari Proto J, produser reggae terbaik beberapa tahun ini sih. Dia udah ngeluarin Kopi, banyak, ada Hutan Fayas juga. Sudah lagu-lagunya reggae sekarang itu kayak gini. Ada ya, lebih sederhana, easy listening, terus nggak terlalu berisik sama instrumen ya. Iya, benar. Cuman belum bayar Spotify-nya, jadi ya gini. Jadi ada iklannya gini. Gak apa-apa. Ini kita menuju ke rumah gua. Iya, jadi kenal beliau ini udah hampir 10 tahunan, tapi belum pernah ke rumah yang baru. Ya di Tangsel. Terakhir yang di Mampang. Zaman-zaman Dondong lah itu dulu. Jadi udah lama kita bersahabat ya Mas ya. Iya. Dulu pernah gua undang di acara namanya Spirit of Reggae. Bang Sam sebagai narasumber untuk daur ulang plastik. Yes. Dia buat mahakarya dengan plastik yang udah dibuang, keren banget. Dan terus dia mengedukasi di salah satu lapas Kota Palu. Rutan ya. Rutan. Banyak lah. Maisa ya. Itu ya kok apa? Iya. Dampak positif ke rutan itu banyak. Preman-preman tahu cara merakit plastik seperti apa, jadi seperti apa nanti. Nggak hanya preman tuh. Iya. Aku yang ngajarin orangnya banyak tanya, aktif, nggak taunya pas tanya kenapa kasus itu apa Poso. Oh, teroris. Napiter. Langsung
sangat. Ini Mas, kita masuk ke tadi daerah Rawabuntu nih. Yang termasuk daerah tadi itu kan Rawabuntu ya, tempat Ya, tadi ini. Rawabuntu. Nah, Rawabuntu ini pintu tol keluarnya dari Jakarta. Kalau mau ke rumah saya itu lewat keluar tolnya itu Rawabuntu, pintu tol Rawabuntu. Nah, di sini paling dekat itu kisarannya setengah jam lah Mas. Bukan kilo ya? Bukan kilo. Jadi kalau janjian ke Jakarta lumayan 1,5 jam. Iya, bisa nonton film Indonesia sampai selesai ya. Atau kalau film India setengah film. Gue kalau disuruh berangkat ke Jakarta atau ke Belitung, mending ke Belitung Mas. Karena lebih Dekat. Naik pesawat cuma 45 menit. Ke bandara cuma setengah jam. Udah. iya ya. Iya ya. Malah lebih dekat ke Malang bisa jadi. Nah, ini daerah Taman Tekno. Rumah saya Iya. itu di Paradise Serpong City. Paradise Serpong City. Welcome to my paradise. Kok pas banget ya? Itu dia. Paradise. Ya, semesta selalu mengajak kita ke hal-hal yang baik. Iya, karena Bung Rival selalu ngomong kalau makan enak tuh ngomong apa? Surga. Gitu. Iya kan? Itu kebiasaan kita di Palu, kalau menemukan sesuatu yang enak pasti bilang surga. Surga. Kalau Malang, kalau Jawa Timur, cuacok. Aduh, aneh. Kalau Papua, aduh kakak di mana ini? Bagus sekali kakak. Kalau di Palu cuma satu, surga. Surga. Gitu Sam. Dan beliau ini orang yang ketika jadi seorang vokalis selalu menyanyikan lagu-lagu berbahasa Kaili, Iya. bahasa native language-nya orang-orang Palu atau Kalimantan, Sulawesi Tengah, suku Kaili. Pemuda yang besar, pemuda yang mencintai negeri dan budayanya Mas. Oke. Dan memang Indonesia ini yang kuat Budaya bangsanya, bangsanya. bangsa Kaili, bangsa Jawa. Kalau negaranya masih belajar untuk kuat. Rumpunnya kuat ya Mas ya. Iya, bangsa itu nyebutnya kan. Makanya sekarang Mas ini lagi jalanin ICCN. ICCN. Ya, kami bagian dari keluarga besar Itu ICCN. untuk mengumpulkan rumpun kan Mas, kolektif. Iya. Ya kan Mas? Kolektif ini apa namanya, community. Bagaimana Yang ketika kita ngerasa bahwa berjalan sendiri itu memang lebih cepat, tapi kalau mau berjalan jauh kita harus berkolaborasi. Sekarang harus begitu memang. Ya. Itu super team seperti Mas bilang ini. Iya. Super team. Karena Superman is dead. Superman is dead di Bali Mas. Iya. Meninggalnya di Bali. Beli jeli. Iya, karena meninggalnya di Bali kali ya. Makanya yang ada di Bali. Nah, ini kita memasuki Puspitek Mas. Dan jalannya gede-gede loh. Iya. Ini bentuk keseriusan pemerintah. Iya, memang benar-benar ditata, bukan yang kecil. Jalannya emang ditata betul. Iya, kalau sampai rumah udah enak Mas. Total istirahat. Betul. Yang pertama kali ngasih ide untuk tinggal di Tangsel siapa? Istri. Tahunnya dari mana? Dari IG gitu kan, mau nyari rumah. Terus? Tiba-tiba ada iklan masuk tuh Paradise Serpong City. Ya cek lah. Cek, ini bagus nih di daerah Tangsel. Oh, jauh banget gue bilang tuh dari Jakarta. Karena biasa aktivitas Jakarta semua. Udah cobalah ngecek sini, ternyata bagus Mas. Fasilitasnya bagus, keamanannya juga bagus.
Akhirnya yaudah kita pilih di sini aja. Awal-awal waktu pertama tinggal di sini Masih kosong kali ya? iya, udah itu kejauhan mas, sempat putus asa gitu. Aduh, ini kejauhan dari aktivitas gua tuh 1,5 jam mas setiap mau ke tengah Jakarta ya. Cuman kalau nggak macet cuma 45 menit, nggak nyampe sejam. Akhirnya karena udah terbiasa gitu, udah dinikmatin aja hidupnya. Lama-lama circle-nya circle Tangsel ya. Makanya kemarin mas kabarin gua di BSD, wah dekat nih, aman. Kalau di Jakarta gak Masih sejam setengah mas, pasti tuh. Iya. Jadi ini di perjalanan sejam setengah ketemu sejam, balik 3 jam. Bener. Kalau ini puas-puasin deh. Ini ada di Bangka, coba nanti. Iya kayak tadi itu ya. Iya. Misalkan tadi ya. Jadi enak banget tuh kedai kopi tuh. Aku mulai awal nongkrongku di situ. Dekat hotel kan. Iya. Ada itu cara penyajiannya bagus lagi. Iya. Kopinya benar-benar disaring di. Iya. Apa namanya? Anu serve-nya itu loh kita bisa lihat. Ini kopinya. Sini kalau weekday lumayan macet mas, karena ada sekolah di depan sana, Global Oke. Islamic School. Oke. Keluar masuk mobil itu yang bikin macet. Karena satu sekolahan bawa mobilnya semua ya. Iya. Beda sama sekolah negeri kan. Iya. Iya ya. Iya. Strata sosial. Strata sosialnya dia beda. Kan anjing. Kan anjing. Ya bullying itu kan akibat kayak gitu kan. Dia berhitung, oh bapak gue ini, oh bapak dia cuman itu. Anak kecil udah tahu gitu. Dan membuli temannya yang dia rasa lemah. Iya. Oh iya, pertama kali apa? Kan aku tahu ya belajar ngebas dari Om ya. Iya. Lagu pertama lagu pertama reggae apa yang disuka? Itu aku belum pernah tahu. Oh, Sublime. Apa itu? Oh, Sublime. Sublime. Ini Santeria. Na 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 na. Ya kan, gue dulu di Palu, terus teman-teman sekolah yang sekolah di Jogja, mereka pulang Bawa itu, kaset, dia bawa ya, itu. dengerin lagu keren banget tuh. Akhirnya ikut ke Jogja. Iya. Setelah tamat SMA setahun di Jakarta, terus ke Jogja lagi. Seperti yang sama Bung Erwin ya? Erwin sutradara. Iya. Buat apa? Pisang epe ya? Pisang gepe. Gue jadi karyawan freelance. Karyawan freelance dulu karena dia jualannya itu di daerah kampung gua, Kampung Baru. Jadi gua nongkrong sama dia gitu kan. Nah, untungnya juga dia nongkrong sama kita. Karena kita kan kenal preman-preman situ kan. Terus Kampung Baru. Yang sering malak dan segala macam. Jadi warung dia aman karena kita tongkrongin. Dia aja yang mau minta dipalak gitu. Ini nih bro. Ngasih gitu gratis. 5 piring gratis tuh tiap malam tuh. Sebelum dipalak Dia ngasih ya. Strateginya gitu ya. Nah ini masuk daerah rumah gua nih. Gede-gede loh jalannya. Iya. Ini sebelumnya kecil-kecil mas. Oh. Setelah pemerintahan baru jalan ini ya pembangunannya. Berarti kan tinggal ini ya, apa namanya? Makanya benar ketika ada yang ngomong bahwa satu keranjang kebenaran itu masih kalah dengan segenggam kekuasaan.
ketika orang punya kekuasaan dia mau merubah, ya berubahlah gitu loh. Jadi kalau ada tempat, ada sebuah kota yang nggak berkembang gitu, ya salahkan yang punya kekuasaan di tempat tersebut. Yang lebih penting sebenarnya tahta ketimbang wanita dan harta. Oh gitu ya. Kalau tahta kan kita bisa buat Semuanya. Tapi biasanya cenderung kita ketika punya tahta ke arah yang kurang produktif sih. Iya, itu dia harta dan wanita. Iya, sebenarnya nggak produktif kan. Karena sejatinya kan berpolitik itu kan membagi secara adil sumber daya. Ketika Makanya, sumber daya itu nggak cuma terbagi ke orang itu aja, berarti kan politiknya nggak etis. makanya dia harus fokus sama tahta aja, jangan harta dan wanita ini. Iya, fokus sama tahta dan apa ya? Tadi itu memberikan apa? Cuman memberikan fasilitasi aja. Iya kan, tugasnya mereka mensejahterakan masyarakat, membagi adil sumber daya. Jadi rakyat makmur mereka harus senang. Jangan rakyat makmur mereka harus ambil bagian juga. Iya. Gitu. Karena mereka udah ada bagiannya dari pajak dan segala macam. Dan ketika dia bertahta itu sebenarnya kan itu kehormatan. Kan itu kehormatan dari Tuhan, meskipun dia nggak punya apa-apa, dia sudah punya kehormatan. Bahkan pemimpin yang adil, yang membagi adil sumber daya dan segala sesuatunya dengan rakyatnya, mereka orang yang pertama dimasukkan surga, yang dapat jaminan surga. Benar, Mas. Kaya itu bukan dari materi, Mas. Kalau menurut gue ya. Iya. Kaya itu dari adab. Betul. Benar. Iya, adab. Ketika nggak beradab, nggak Dia semua. banyak duit tapi nggak beradab, nggak kaya dia. Iya, nggak bernilai. Penuh masalah mulu pasti, Pak. Iya. Ya kan, Sam? Betul. Nah, ini asik ini. Ini deep ini pembicaraan. Yoi. Karena kalau kita biasa-biasa saja, cukup dan segala macam, adab bagus. Nah, itu kaya yang sempurna seperti itu. Nggak ada yang sempurna, cuman kaya sejati, kaya yang At sejati. least standar sempurna kita lah sebagai manusia penuh dosa, penuh salah lah. Cukup duitnya, cukup semuanya, adabnya bagus. Dan nggak salah gitu ketika Bung Rival, berarti ada sebuah apa ya, bisa aku bilang korelasinya ketika suka reggae terus kemudian berbicara hal-hal seperti ini tuh deep gitu loh. Karena reggae itu kan perlawanan. Benar, gue baru rasa menilai kehidupan itu sebenarnya dimulai dari musik reggae ini kan? Dari mereka tuh orang Jamaika berbondong-bondong ngangkat culture mereka lewat musik reggae. Iya, karena ketidakadilan di tengah politik apartheid. Tapi mereka punya kekuatan, apa itu? Kekuatan identitas. Iya. Itu yang mereka kuatin. Iya. Dan mereka berbondong-bondong untuk ngomong identitas budaya. Iya. Mereka kuatin dengan musik namanya reggae. Yang jadi fenomenal di seluruh dunia. Nah, spirit itu yang sebenarnya kita mesti angkat. Indonesia punya beragam budaya, identitas, kekuatan sebenarnya dari situ. Kalau kita kayak Mas tuh berbondong-bondong untuk kolektif, Iya, membuat community power. Itu sesuatu, Mas. Peradaban negeri, Mas mulai itu udah zaman Majapahit. Mungkin Mas ini kayak Gajah Mada kan? Mulai kacau nih. Gue nggak tahu sejarah Gajah Mada itu Majapahit. Mulutnya anak-anak kadang juga ngomong gitu. Gajah Mada. Sialan. Itu Gajah Mada yang lu lihat itu versi ini apa namanya, Yamin. Jadi mukanya Yamin dimodif, dibuat gede gitu jadi Gajah Mada. Oh begitu. Iya, versi. Coba deh nanti kita iseng-iseng fotonya Yamin jajarin aja sama Gajah Mada. Sama. Sebenarnya nggak ada yang tahu sosoknya seperti apa. The real hero itu nggak bisa digambarin. Bisa gambarin Rasulullah. The real hero itu nggak butuh diingat fisiknya. Ini kita masuk
Paradise mas. Ini Paradise. Jadi banyak klaster di sini. Ada Paradise Hill, Grand Canyon, Adventure. Ini mana Serpong City? Ya. Nah kita di Adventures mas. Gua di klaster Adventures. Oh, di rumah ada studio? Ada. Nah ini berarti lucu nih, kita bisa. Nanti aku dengerin album-album gua mas. Iya. Album baru. Siap. Oh ini klasternya Bung Rival sini? Iya. Namanya... Tapi lucu ada orang jual-jual gitu. Nah ini perbatasan ini antara lucu rumah warga. Sama... Oh jadi sama ada sama rumah warga juga ya? Masih rumah warga di sini nih. Iya, cari soto mie ada nih. Ada. Siomay ada, ketoprak ada. Ih, bakso tusuk. Lengkap loh bakso tusuk. Oh ini adventure, welcome to adventure. Ini. Welcome to my paradise, mas. Thank you, mas. Halo. Ini lagi bersama Bung Rival Imran, the one and only. Pakan Notorara. Itu dengerin mas, Pakan Notorara yang single baru. Tentang luruskan hati, obatin hati. Cinta tidak berasa cinta lagi, sayang tidak berasa sayang lagi. Nah, yo manis sekali nggak? Ini bentuk sikap gua sama kawan di circle gua ya. Kok udah nggak berasa lagi kayak dulu. Udah banyak yang berubah. Iya. Di sini cinta tidak lagi berasa cinta. Di sini sayang tidak lagi berasa sayang. Di sini malam tidak lagi berasa malam. Di sini hujan tidak lagi berasa hujan. Akan otorara, akan otorara, akan otorara. Luruskan hati bro, ya pak. Di sini damai, tidak lagi berasa damai. Di sini hangat, tidak lagi berasa hangat. Di sini kawan, tidak lagi berasa kawan. Di sini saudara yang tidak lagi berasa saudara. Luruskan hati, bahkan otorara, bahkan otorara, bahkan otorara, bahkan otorara. Kayak bahasa Jepang ya mas? Hai. Asal. Single baru gua Rival Imran, judulnya Pakan Notorara. Itu yang berarti dalam bahasa KI luruskan hati atau obatin hati. Semua hal-hal yang berubah sekarang itu tergesernya nilai. Ini bentuk singkat dari itu. Damai udah nggak berasa damai lagi kan. Hangat nggak berasa hangat lagi. Kawan nggak berasa kawan lagi. Saudara nggak berasa berasa saudara lagi. Hanya satu masalah kita jadi lupain semuanya. Kalau semuanya bisa dikumpulin, disyawarain, cari solusi, no konflik. Pakan Notorara. Gitu kan.
untuk candaan ketika orang terlalu banyak omongnya. Kalau di tanah kail itu cukup gue bilang diomo, nantinya iya aja dah, suka-suka lu dah. Udah bercandaan bisa, tapi dalam bentuk serius itu sebagai bentuk sikap sebenarnya. Ya lu gue udah selalu seni bersikap untuk bodo amat. Iomo. Ini berasa jadi kayak spiritual banget. Kayak semacam mendoakan kesaliman, mendoakan penindasan. Janji tapi nggak laksanain, iomo. Itu Bung Wifal, sosok sederhana yang buat aku merakyat banget. Amin. Semoga akan selalu seperti itu terus. Nemo. Nah, ini Nemo, bukan film kartun itu ya. Film kartun. Jadi, Nemo. Yang berarti jangan. Nemo itu jangan. Sebenarnya lebih cerita lagu tentang berpisah dengan orang yang kita sayangi. Kita pasti dihadapkan dengan itu. Always. Ini bentuk kesiapan kita aja menerimanya, menghadapinya. Ini lagu pernah di cover sama ini ya, Ikan coklat, Gitar. Gitaran sendiri. Ini versi soundtrack film Bumi Tadulako. Bumi Tadulako. Dia bilang kalau kita di sini berdoa sama Yang Maha Kuasa. Jika ada masalah di hati, jika ada masalah, jangan lu simpan di hati. Lu harus ceritain, lu harus diskusi sama orang-orang terdekat. Jangan disimpan. Kita di sini berdoalah ke Yang Maha Kuasa.
last time in summertime. Buat sahabat gua SD orang alam, ini lagu untuk lu. Susah banget berpisah sama lu, tapi gua harus hadapi. Tenang di sana ya. Ya, Bung Rival. Ini pas banget nih, tanggal 22 Desember itu kan Hari Ibu, dimana minimal dalam 1 tahun tuh ada 1 hari dimana mau nggak mau membawa kita untuk mengenang sosok ibu. Siapa tahu karena kita kesibukan lupa ya, ada pengingat. Jadi Bung Rival, lagu ini nyentuh sih dari ininya. Iya. Apa maksudku, sederhana menggambarkan sosok ibu yang lagu apa? Pengantar tidur. Pengantar tidur. Pakai bahasa Kylie. Iya. Lagu judulnya Owa-Owa. Owa-Owa itu kayak semacam pengantar tidur kita. Semua ibu-ibu di Sulawesi Tengah, ibu-ibu kayu ini menyanyikan lagu Owa-Owa untuk anaknya ketika tidur. Makanya nih itu yang nempel di diri gue saat buat lagu ini. Saat buat lagu ini pun gue nangisnya minta ampun. Nangis gue karena mikirin betapa sosok ibu memang yang membentuk kita ya, mengasihi hidup, mengasihi waktu dan segala macam. Bahkan di Jawa itu gambaran Tuhan yang nampak. Iya, itu dia. Gambaran Tuhan yang nampak, jadi kekuasaan Tuhan yang nampak itu ya ibumu. Kasih seorang ibu. Ya, jadi bagaimana kamu akan mencintai dengan tulus Tuhan yang nggak nampak, sedangkan Tuhan yang nampak di depanmu aja kamu sampai segitu. Jadi Owa ini ya. om gua pernah ngomong ke gua, kamu nggak ukuran sukses kamu nggak pernah ngasih nangis ibu. Iya, Lu jadi orang sukses pasti. Iya, ya. Coba lihat circle lu. Dia contohin, om ini hidupnya aman nggak? Nggak aman kan? Kenapa? Karena dia sering kasih nangis ibunya. Coba lihat kau di belakang, hidupmu aman nggak selama? Iya, karena tuh sayang ibumu. Kau nggak pernah kasih nangis ibumu. Iya, ya. Itu Gambarannya itu ya. ternyata memang tonggak kehidupan itu seorang ibu. Jangan pernah buat dosa sama ibu. Makanya ini bentuk apresiasi dan kasih sebenarnya untuk seorang ibu. Apapun itu, Ya. bumi ibu kita, Iya. hutan ibu kita, Semua semesta ibu. yang membuat kita ada itu ibu. Owa anakku sayang, owa inilah sayang. Betapa dia mau menyanyikan kita untuk nyamannya kita. Terus katanya ada lagu yang sempat viral itu, meskipun bentuk tipu-tipu, tapi itu bentuk kasih lu untuk gua. Biar Ya ibu nipu, kadang dia lapar ngomong enggak. itu kan yang bikin gua sempat ingat. Oh banyak kok ini. Apa ngasih itu enggak di rumah banyak gitu. Padahal belum tentu besok bisa jadi itu satu-satunya yang dipunya. Kita ngerengek minta baju bagus. Iya, nggak tahu kalau ibu itu punya duit apa enggak, bodoh amat gitu kan. Bilang iya, nggak pernah bilang tidak. Iya nak. Betapa perjuangan dia bawa kita ke pasar untuk beli baju. Dan kita nggak tahu lo bisa jadi itu duit satu-satunya. Makanya uang, uang tinggal gocap nih ya. Gocap nih anak minta baju gitu. Ini anak gue, Iya. itu bagian anak gue. Nah itu yang membentuk kekuatan kita sebenarnya. Dan ini juga mestinya jadi apa ya, gambaran buat ibu-ibu zaman sekarang. Jangan lo nya aja yang keren tapi anak lo kucel gitu. Iya. Sering lihat gak sih? Iya. Udah memang dengan Maknya kinclong glowing, anaknya kucel gitu. bentuk digital yang Yang digitalisasi yang udah telanjang kali ya. Jadi Iya. orang-orang pengen semuanya glowing tapi lupa lu punya anak. Iya.
Ya, sebenarnya Hari Ibu tuh kekinian bisa jadi itu. Kita bayangin bahwa kita masih bisa dibilang generasi benar karena ibu kita benar. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang generasi agak aneh, agak lain ya. Bisa jadi karena ibunya ya agak lain juga. Tadi kita dikira nyindir lagi. Enggak Sam, bener Sam. Menurut gue sih ibu zaman sekarang itu, nah justru sebenarnya dengan lagu ini dia mungkin bisa kembali ke fitrahnya sebagai ibu. Iya, kita kan sebagai musisi tugasnya kita mengingatkan kan. Oh iya, lewat lagu. Iya. Kaum Brahmana. Iya, mengingatkan aja, cukup mengingatkan. Pendakwa itu juga sebenarnya tugasnya mengingatkan. Sama, penyampai pesan. Bukan nunjuk-nunjuk orang ini segala macam. AI itu kan cuma bisa ngumpulin data, tapi nggak bisa ngumpulin kenangan, apalagi kenangan baik. Iya. Cuman para musisi yang bisa. Iya, itu dia. Nah, itu yang mesti digali ya, Sam ya. Kita mesti gali itu. Tadi dengar lagunya Sam juga, lagunya sangat spiritual. Nah, itu mengingatkan gua lagi, oh iya, kita harus lebih spiritual lagi untuk kehidupan kita. Iya. Dan paling gampang mengembalikan kita ke sisi spiritual kita adalah salah satunya lewat nada ya, harmoni nada tuh luar biasa ini. Kedondong. Videonya dibagi. Salah dibagi sama Sam. Kabarnya hari dan malam cuma hidup biasa begitu besar. Dia lupain dia. Kan anjing, kan kucing. Nah, dari sini Ya man. dari sudut ruangan ini banyak lahir lagu-lagu berbahasa Kaili. Yes, sangat setuju. Ini ada malam gua rekaman itu Mas backingnya, pengen dengar. Mas mau bikin lagu, ayo. Apa lagu apa itu? Enggak, alat musiknya apa? Pakai MIDI sih. Tapi sama alat apa namanya? Alat apa namanya? Pakai kayak kulintang gitu deh. Oh, jadi kayu gitu. Jangan-jangan pernah dimainin sama anak-anak Walhi itu kali ya? Kayak batu tapi dipukul kayak besi suaranya. Oh iya, ini apa namanya? Damelan kayu itu. Apa namanya? Kakula. Kenapa nggak mau dia? Menuju mata dunia, berikan aku restumu. Tabe raja kue ngata, imo dari tadulaku. Menuju mata dunia, berikan aku restumu. Sinyalku semakin menyala, ku beri abah yang sering menyala, memberi
dari celaka, suara-suara yang redup mulai mencari ruang teriak. Sisi baik dari sang pemimpin, hari-hari dari celaka. Sinyalku semakin menyala, ku yakin tujuan makin terarah. Ku genggam laksa senjata, terunusku makin gagah. Senjata ku terhunus. Sinyalku semakin menyala, ku beri apa yang sering mengarah, memberi apa yang sering menyapa. Hari-hari dari cilaka, suara-suara yang redup mulai mencari ruang teriak. Sisi baik dari sang pemimpin, hari-hari dari celaka. Jadi love is love, life is love, la vita è bella, Love is love, life is love, la vita è bella. kita. Love is love, life is life, la vita è bella. Ya benar itu. Ada aja bapak itu buat lagu keren-keren. Love is love, life is love. Iya. Jadi bukan redup, apa tadi? Kata-katanya tadi? Menyala, ku beri apa yang sering menyala, memberi apa yang sering menyapa. Hari-hari dari cilaka, suara-suara yang lirik mulai mencari ruang teriak. Sisi baik dari sang khalifah, hari-hari. Sisi baik dari sang khalifah. Biar orang tanya, kalau pemimpin biasa banget. Atau dari sang imamah, mana yang bagus? Sang khalifah bagus. Oke. Sisi baik dari sang khalifah. Hari-hari terhindar duka nestapa. Yes. Semua kan? Kalau pemimpin kan putus tuh, nggak rimanya nggak ketemu. Sinyalku semakin menyala, ku yakin tujuan makin terarah. Ku genggam laksana senjata, terunusku makin gagah. Suara-suara yang lirik mulai mencari ruang teriak. Sisi baik dari sang khalifah, terhindar duka nestapa. Sinyalku semakin menyala, Sinyalku semakin menyala. Yang diam kau Pergi jauh. Nanti saya isi lagu ini ya. Suara rendah. Diam kau pergi jauh, menjauh dari yang kau hindar, Suka-suka berjaya kendalikan bahtera, Suka-suka berjaya kendalikan bahtera. Diam-diam kau pergi jauh, jauh dari yang kau hindar, diam kau pergi jauh, menjauh dari yang kau hindar. Suka-suka berjaya kendalikan bahtera, Suka-suka berjaya kendalikan bahtera. Diam Melayu banget mas. kau pergi jauh, Ya man, Kylie man. Raja Pue ngata, hari ini ku berlayar menuju mata dunia, berikan aku restumu. Vita bella, love is love, life is love, la vita bella. Diam kau pergi jauh,
menjauh dari yang kau hindar, suka-suka berjaya kendalikan bahtera, suka-suka berjaya kendalikan bahtera. Diam-diam kau pergi jauh, menjauh dari yang kau hindar, Diam kau pergi jauh, menjauh dari yang kau hindar, suka-suka berjaya kendalikan bahtera, suka-suka berjaya kendalikan bahtera. Diam-diam kau pergi jauh, menjauh dari yang kau hindar, Diam-diam kau pergi jauh, menjauh dari yang kau hindar, Kan apa nih namanya nih? Makan bareng artis. Oh iya, ini artis nih. Ya, ini artis nih. Artis calon kedondong. Makan ikan gitu. Ya, ini kembali ke mobil nganter aku pulang. Ya, setelah sehari seru-seruan mulai tahu karya-karya terbaru beliau, kemudian tahu aktivitas beliau saat di rumah, bekerja dari rumah gitu, seru juga gitu. Seru ya? Seru. Terus diajak ngisi backing vokal. Kolaborasi lirik tadi. Asik. Lagunya suka tapi keren. Makasih udah dikasih kesempatan ngisi backing vokalnya. Lagu membangun peradaban baru. Harus. Lagu itu harus berdampak. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu. Saling sapa jalan-jalan. Edisi spesial di Tangsel bersama tokohnya Tangsel. Bersama tokohnya Tangsel, Mr. The One and Only Mr. Rival Imran. Amin. Ntar lagi nanti malam ya, mau ke Palu langsung. Oke. Mau urus sesuatu lah. Banyak bisnisnya di Palu ini. Amin. Jadi sampai di sini dulu. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.